dengan saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review pada materi motivasi spiritual Islam. Oke, langsung aja. Materi ini bagian dari mata kuliah psikologi Islam. Oke, yang pertama, ketika kita membicarakan motivasi, tentunya tidak akan terlepas dari kata motif. Di cabang ilmu apapun, ketika kita mengkaji motivasi, nanti kita akan mengkaji motif. Jadi motif adalah ini gerakan, sedangkan motivasi adalah sesuatu yang membangkitkan motif itu sendiri. Jadi adanya motif dan juga ada motivasi. Cuma ada motivasi tok tanpa motif itu tidak bisa, dan dibalik ada motif tok tanpa ada motivasi juga tidak bisa. Oke, lanjut. Oke, sedangkan spiritual bisa diartikan sebagai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung unsur bahwasanya hubungan manusia dengan Allah dengan menggunakan instrumen, semisal ada doa, zikir, sholat, dan lain sebagainya. Jadi ada konsep lain dari teorinya Beneville bahwasanya spiritual bisa diartikan sebagai agama dan keyakinan. Oke, lanjut. Motivasi spiritual yang dikaji adalah kesadaran seseorang bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Tuhan, sadar dengan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan. Gitu ya. Ini adalah motivasi spiritual. Kemudian berkaitan dengan aspek kebutuhan manusia, bahwasanya manusia itu ada kebutuhan jasmani dan juga ada kebutuhan rohani. Bahkan saya sempat baca bukunya Desmita, dalam bukunya Psikologi Perkembangan, bahwasanya trilogi kebutuhan manusia itu ada 3, kebutuhan jasmani, rohani, dan spiritual. Lebih dalam lagi ya. Oke, langsung. Jadi kalau kita mengkaji kebutuhan jasmani, apapun yang dibutuhkan oleh jasmani kita, misal lapar berarti makan, misal haus berarti minum. Kebutuhan jasmani terpenuhi berarti sudah selesai. Begitu juga dengan batiniah. Batiniah cakupannya sangat banyak sekali ya, dan ini juga harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka tugas-tugas dalam psikologi Islamnya maka dia tidak akan berjalan. Menurut Ansori bahwasanya motivasi spiritual terbagi pada 3. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Jadi yang dikatakan sebagai akidah, bagaimana motivasi seorang itu bisa mencakup, bisa memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, dan lain sebagainya. Rukun iman itu kelihatannya gampang kita sadari bahwasanya kita itu iman kita lemah, kadang naik kadang turun, bahkan sering turunnya gitu ya. Oke, lanjut. Sedangkan ibadah tadi, motivasi ibadah adalah bagaimana manusia itu bisa termotivasi melakukan perilaku-perilaku ibadah yang tertulis, yang sudah ada aturan dari Allah. Misal sholat, misal zakat, itu sudah ada tulisannya. Dan terakhir ibadah muamalah, bagaimana manusia itu bisa mengatur, bisa memanajemen, bisa melakukan perilaku sosial, bisa melakukan perilaku ekonomi, yang mana ini adalah manusia dengan manusia gitu ya. Jadi konteksnya kalau muamalah banyak sekali ya. Oke. Elemen motivasi spiritual ada need, drive, dan goal. Ketika kita membicarakan need, bahwasanya yang dikatakan sebagai kebutuhan, bahwasanya dorongan batiniah untuk melakukan ilham takwa dalam diri kita sebagai manusia yang beragama. Jadi kita itu menganggap agama adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kita, sangat kuat bagi kita untuk kita lakukan. Kemudian ketika drive adalah penyimpanan. Ini berfungsi untuk sebagai mengurangi
kebutuhan-kebutuhan kita dan menyiapkan energi pendorong untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang kita itu kalau terlalu gegabah, terlalu muluk-muluk, kadang-kadang kita jadi down gitu ya. Oke. Dan terakhir, goal. Kenapa harus ada goal? Maksudnya di sini adalah segala sesuatu yang dapat mengurangi dan menurunkan dorongan tindakan dengan mengembalikan keseimbangan antara fisiologis, psikologis, dan spiritual tadi. Itu tujuannya goal adalah kita itu termotivasi jangan hanya pada satu poin. Aspek fisik juga terpenuhi, aspek psikis juga terpenuhi, dan spiritual juga terpenuhi. Orang beragama terlalu kuat tapi secara dunia lemah, itu juga tidak baik. Orang secara dunia sangat tinggi, secara agama lemah, itu juga tidak baik. Orang kegiatannya belajar terus tapi tidak memperhatikan fisiknya, ini juga tidak baik. Jadi harus seimbang antara fisiologis, psikologis, dan spiritual. Oke, ini kesimpulannya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.